bahwasanya sebagai seorang muslim yang identitasnya muslim, yang tentunya KTP-nya muslim, menegaskan tentang kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Arti bagaimana kita bangga menjadi seorang muslim. Dan itu dicontohkan oleh salafus soleh kita, bagaimana mereka bangga menjadi seorang muslim. Contohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kebanggaan mereka menjadi seorang muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ketika para sahabat, orang yang setia bersama Rasulullah SAW mengembangkan Islam ini, ya, maka mereka sangat percaya diri, sangat antusias dan menyatakan kebanggaannya sebagai seorang muslim, ya. Sehingga ketika Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, ketika dia mengajak orang ke jalan Allah, maka dia katakan identitasnya, dia sampaikan identitasnya, tak malu dia menyampaikan identitasnya, bosnya dia adalah sebagai seorang muslim. Itu bergulir pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Walaupun kemudian ya mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, pada masa Mekah misalnya sebelum hijrah ke Madinah, bagaimana akhirnya mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Karena mereka menampakkan identitasnya. Akhirnya mereka disiksa, dianiaya, sampai kemudian dari mereka ada yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti ya satu keluarga, yaitu keluarga ya Ammar ibnu Yasir. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW berdoa, sabran ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabar, kesabaran atas ya keluarga Yasir, karena Allah menjanjikan ya bagi kalian surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan mereka ya sebagai seorang muslim, sehingga mereka mengajak siapapun untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ya mereka sadar bahwasanya Islam ini adalah agama dakwah, mengajak orang. Jadi Islam itu bukan untuk kita sendiri ya, tapi Islam ini adalah mengajak orang lain, mengajak orang lain ke jalan Allah yang sesungguhnya itulah ya jalan sebenarnya, jalan manusia untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Da'a ilallah wa amila salihan. Dan sebagai seorang muslim yang bangga dengan keislamannya, tentu yang lahir, yang tampak, yang nyata dari kesehariannya adalah amal soleh. Amal soleh itu ya bukan sekedar amal baik, tapi amal yang memperbaiki dirinya, yang selalu membuat dia berada pada jalan Allah. Dan amal soleh itu yang membuat perubahan, yang kemudian merubah tidak hanya dirinya, merubah ya yang di sekelilingnya. Bahkan kemudian Allah menyatakan ya orang-orang yang beramal soleh ini diberikan cahaya oleh Allah, wa ja'alna lahu nuran. Allah berikan bagi mereka cahaya, yamshi bihi finnas, yang akhirnya apa? Seorang muslim yang beramal soleh ini mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Ya, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, ya kita bangga dengan keislaman kita. Wa qala innani minal muslimin. Di mana saja kita tampakkan identitas keislaman kita. Bahkan dari ya tentunya etika, ya apalagi hari-hari ini kita ya kadang miris, kadang sedih ya melihat etika itu dikesampingkan. Justru kemudian disinilah Islam hadir. Sebagaimana sebelumnya Islam hadir, dan di mana saja Islam hadir, ya hadir dengan etika yang baik. Bahkan Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau, di awal-awal beliau diangkat ya menjadi nabi dan rasul itu, ya bagaimana kemudian Rasulullah mengatakan ya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kebanggaan ya seorang muslim itu ketika kemudian dia bisa berperilaku baik, ya berperangai yang santun, ya tindak tanduknya disukai oleh orang banyak, yang selalu menunjukkan orang kepada kebaikan, ya mencari solusi bagi problematika kehidupan, ya sehingga kemudian ya kehadiran seorang muslim itu betul-betul memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak karena identitas keislamannya.
Bahkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ya, ibadah sholatnya, ya, memperbaiki perilaku. Ketika Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu, ya, mencegah dari perbuatan yang tidak disukai oleh orang-orang, oleh manusia, perbuatan keji dan mungkar. Maka, ya, seorang muslim yang bangga dengan keislamannya, kemudian dia mendirikan sholat, yang sholat itu berdampak kepada perilakunya sehari-hari. Begitu juga ketika seorang muslim dia mengeluarkan zakatnya atau bersedekah, berinfak, maka dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta yang dizakatkan, yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang kemudian membuat apa? Sikap qanaah, sikap tawadu, peduli, ya, kepada sesama. Walaupun mungkin dia sudah menunaikan kewajiban zakatnya, tapi dia tahu, ya, ada sedekah yang mesti dia keluarkan untuk membantu meringankan beban orang lain, ya, untuk peduli terhadap permasalahan keumatan. Apalagi kita melihat, ya, Masya Allah, ketika seorang muslim, ya, dilanda suatu musibah misalnya, ya, kemudian kalau hari ini barangkali ada apa, asuransi kesehatan, BPJS dan lain sebagainya, tapi ada juga muslim yang, ya, yang nggak bisa di cover, ya, dari asuransi kesehatannya itu. Nah, sehingga kemudian kepedulian muslim yang lain, ya, terhadap saudaranya, bahkan kemudian, ya, dia bersedekah yang dia yakin justru tabungan sesungguhnya ketika dia memperbanyak sedekahnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqusat malun min shadaqatin," tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini luar biasa, ya, ibadah yang kemudian memperbaiki akhlak. Itulah yang menjadi kebanggaan seorang muslim, dia menjadi seorang muslim. Identitasnya nampak di mana saja dia, bahkan, ya, sampai kemudian, ya, dia yang sering sujud, dia yang sering berwudu ini, ya, nampak, ya, tanda, ya, dari seorang yang sering sujud, yang sering berwudu ini, Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bangga sebagai seorang muslim, sehingga kita mengajak orang untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Dan itulah kebahagiaan seseorang ketika seseorang menemukan Tuhannya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, ibadah yang memperbaiki akhlaknya. Ya, ibadah yang disertai dengan apa? Kesungguh-sungguhan, mujahadah. Yang kemudian itulah melahirkan yang namanya nurun wa halawatun, cahaya dan kenikmatan. Ya, dan kenikmatan hidup, hiburan hidup itu ya sholat kita itu, ya sedekah kita itu, ya puasa kita itu, ya haji umroh kita itu, ya ibadah-ibadah itulah sesungguhnya menjadi hiburan kita. Itulah yang kemudian yang menjadi kebanggaan seorang muslim. Amal soleh yang kita lakukan, yang fardunya iya, ya, yang wajibnya iya, tetapi yang sunnahnya juga. Bahkan kalau kita ingin high quality, high level, ya, apa istilahnya, al-mustawal ali, high standar, ya, standar yang tertinggi, maka, ya, kita mengerjakan yang sunnah-sunnah itu. Nah, kalau low-nya atau standar minimalnya itu mengerjakan yang wajib. Tapi kalau kita ingin high standarnya, maka kita harus mengerjakan yang sunnah. Bahkan kemudian meninggalkan yang makruh, ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang bangga dengan keislamannya, satu, kita bangga dengan ideologi kita, dengan keyakinan kita. Yang kedua, kita bangga dengan jalan hidup kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.